Nah, compact PLC itu kalau kita beli PLC itu kita dapat satu kesatuan semuanya, baik itu CPU, power supply, kemudian modul input, modul output, itu dalam satu paket. Nggak bisa kita ganti-ganti gitu ya. Nah, kalau modular itu kita bisa pilih. Yang jelas kita pasti harus punya power supply, pasti harus punya CPU. Nah, kalau input sama outputnya terserah kita mau pakai berapa inputnya. Kalau dalam satu modul hanya ada 8 input, berarti kalau kita pengen ada 16 atau 15 input, berarti kita beli dua modul input digital misalkan. Nah, outputnya juga demikian. Kita mau pakai output berapa gitu kan, tinggal dihitung berapa jumlah output yang ada di dalam satu modul itu. Nah, itu seperti itu yang modular. Nah, yang Siemens yang kita gunakan di lab Simatic S7 300 itu modular ya. Tetapi di sana kalau kamu praktek nanti di lab itu sudah dirakit jadi satu kesatuan sebenarnya. Tetapi kalau kamu membeli sendiri itu bisa dipilih, bisa dipilih. Nah, sama dengan yang di sini yang kamu praktekkan secara perangkat lunak mesin expert itu juga modular itu. Kamu kan bisa nambah input, nambah output, mengganti inputnya, mengganti outputnya bisa. Nah, itu ya bedanya modular sama compact. Oke, sebelum kita mulai, saya cek kehadiran dulu. Andre Saputra ada? Azahra Ayu? Bagaswara? Masuk lab, Pak. Sorry, masuk lab ya nomor sampai 8 ya. Coba Firman Daus, Ya, Pak. Hafiz Fikri, Hadir, Pak. Hesti Oxelia, Hadir, Pak. Dimas Citra. Hadir, Pak. Di mana Dimas Citra? Oh iya. Indri Utami, Hadir, Pak. Junialdi Saputra, Hadir, Pak. Kurniawan, Hadir, Pak. Kendi, Hadir, Pak. Zuhri, Hadir, Pak. Puspita, Hadir, Pak. Siti Afifatul. Hadir, Pak. Di mana itu? Mana Siti? Oh ada ya. Suhesti, Hadir, Pak. Umi, Kalsum, Hadir, Pak. sama Puspita ya. Iya, Pak. Wahyu, Yuda, Hadir, Pak. Zulaika. Hadir, Pak. Zulaika kemarin nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Itu habis paketnya, Pak. Nggak tahu paketnya habis. Tapi kamu sudah nyoba belum praktikum yang kemarin? Kemarin gabung sama Kendi, Pak, panjangnya. Kalau nggak masuk kemarin itu dikasih tahu ya, dikabari saya di WA kan bisa sore atau subuh tadi kan bisa. Pak kemarin saya nggak masuk karena ini bla bla, jangan didiemin gitu ya. Ya, Pak. Maaf, Pak. Biasakan dengan dosen lain pun begitu. Jangan kalau kamu nggak masuk kamu diem aja. Ini kalau dihitung kan bisa nanti jadi akumulasi, bisa nanti SP gitu kan karena sekian jam nggak masuk gitu. Ya, Pak. Baik, nah untuk yang daring, kalau teman-teman yang praktek di lab itu mereka langsung nyoba. Hari ini mereka mencoba PLC Siemens. Mereka mencoba memprogram sederhana dari awal yang seperti kamu waktu nyoba di apa namanya itu software mesin expert, kamu coba dari awal membuat on off seperti itu yang sederhana, kemudian lanjut dengan timer, kemudian eh, menyalakan lampu berkedip-kedip sederhana aja. Nah, kemudian langsung pindah ke multitasking hari ini. Nah, multitasking ini harapannya sebelum jam 12 itu mereka selesai multitasking sederhana. Nah, kemudian siangnya dilanjutkan dengan
praktek langsung ke aktuator yang ada. Kalau di lab itu ada yang menggunakan apa namanya itu MPS nanti, Modular Production System seperti yang saya tunjukkan gambarnya kemarin. Itu mereka mempraktekkan, seharusnya itu sangat kompleks ya, Modular Production System itu kompleks. Nah, tetapi karena waktu kita singkat dan ini kondisi COVID ini masih belum begitu ini, jadi dipersingkat prosesnya. Jadi kalau proses yang normal yang di suatu sistem yang saya ceritakan kemarin, ada emergency, ada tombol reset ada, kemudian tombol start, tombol stop, tombol apa lagi clear, misalkan seperti itu ya. Kemudian ada lampu-lampu indikator untuk start, untuk stop, untuk clear, kemudian magazine, kemudian lampu indikator emergency misalkan. Nah, itu cukup sangat kompleks anunya, sistemnya, prosesnya. Nah, ini dipersingkat. Nah, kamu yang di online, yang di daring pun melakukan hal yang sama. Basicnya sudah, kamu timer counter sudah. Nah, sekarang berarti kamu punya 2 hari, hari ini dan besok. Kalau untuk yang ini ya, yang untuk kelompok ke berapa? Kelompok 3 itu hari ini dan besok itu kan masih online. Nah, berarti melakukan latihan menggunakan mesin expert. Hari ketiga, hari Jumat, baru nanti menggunakan. Oke, suara saya tadi mati lama nggak? Wah, saya nggak, saya ngomong sampai mana tadi? Jadi gini, saya ngomong teman kamu tadi praktiknya apa, sudah belum? Oke, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman kamu yang di lab itu praktikumnya menggunakan PLC Siemens, itu mereka mulai dari yang settingan awal seperti yang saya jelasin kamu waktu menggunakan software mesin expert kemarin, bagaimana cara memprogramnya, mengkonfigurasi hardware-nya, kemudian membuat program sederhana, kemudian dilanjutkan dengan memprogram timer, misalkan contohnya gitu ya, timer, kemudian dilanjutkan dengan multitasking. Nah, siangnya itu mereka akan mempraktekkan menggunakan apa namanya itu aktuator dan sensor yang ada di lab. Nah, ada yang menggunakan MPS, ada yang menggunakan nanti meja praktikum itu ya, karena kita MPS-nya cuma ada 3 yang available di situ. Sementara kelompoknya nanti ada 4, jadi 8 orang itu dibagi 4, 2-2. Nah, itu nanti kamu diminta untuk memprogram suatu sistem, suatu proses yang mendekati proses real di industri seperti itu ya. Kalau menggunakan MPS, real di industri. Nah, itu kalau saya ceritakan kemarin itu cukup atau sangat kompleks ya prosesnya itu. Kalau contoh di suatu proses di industri itu ada tombol emergency, tombol reset, kemudian tombol start, stop, clear dan lain-lain. Nah, ada selektor untuk proses otomatis, proses apa manual. Nah, itu sangat kompleks. Nah, tapi karena berhubung waktu kita singkat, eh, kamu sudah mencoba secara online. Nah, ini implementasinya semoga bisa cepat, tapi prosesnya saya persingkat. Jadi, misalkan dalam satu proses MPS itu satu siklus proses paling ditambah dengan tombol emergency, itu aja. Jadi tombol start menjalankan proses, kemudian emergency. Nah, ketika emergency, maka ada proses lain yang ikut di situ. Ketika emergency, saya ceritakan kemarin, emergency terjadi ditekan tombolnya itu ketika terjadi sesuatu yang di luar kendali, misalnya kecelakaan atau apa gitu ya. Kita menghentikan proses secara mendadak, tekan emergency. Nah, ketika tekan emergency ditekan, proses berhenti. Nah, ketika proses berhenti, kemudian lokasi sudah cukup aman, industrinya di lapangan cukup aman, maka proses bisa kita mulai lagi. Nah, tetapi memulai proses lagi itu tidak bisa langsung serta-merta kita tekan tombol start jalan lagi, tidak. Jadi pada saat emergency proses itu berhenti tidak pada posisinya, artinya proses belum selesai, di tengah-tengah dia berhenti gitu ya. Nah, maka kita harus mereset. Nah, kamu butuh tombol reset. Satu tombol fungsinya untuk reset gitu ya. Nah, tombol reset. Jadi ketika di emergency ditekankan, tombol emergency ditekan,
Nah, ketika sudah siap mau operasi lagi, maka kamu harus menekan tombol reset. Nah, tombol resetnya ditekan, aktuator-aktuator yang ada kembali pada posisi awal, posisi semula. Dia kembali ke posisi awal. Nah, setelah dia kembali ke posisi awal, maka baru kita bisa memulai proses lagi. Jadi prosesnya bisa dimulai lagi. Tekan start, baru proses lagi. Nah, itu satu ya, itu perlu kamu ingat, kamu catat nanti. Nanti saya ulangi lagi prosesnya. Karena kamu diminta, nanti saya minta untuk membuat program proses yang seperti itu. Nah, prosesnya untuk apa nanti kamu desain sendiri. Misalkan proses pengisian minuman ke dalam botol, misalkan gitu ya. Berarti ada conveyor di situ, ya. Untuk membawa botolnya ada conveyor. Ada conveyor, kemudian ada sensor supaya motornya berhenti di suatu posisi, ada sensor. Kemudian ketika botol itu berhenti, ada silinder di atasnya untuk menekan tutup botol. Jadi tutup botolnya ada di silinder, di ujung silinder, kemudian ditekan ke botolnya dan langsung dipres. Setelah itu silindernya mundur, konveyornya berjalan lagi, misalkan seperti itu ya. Nah, kamu mau proses yang lain boleh, tapi kamu ceritakan prosesnya seperti apa gitu. Nah, itu prosesnya. Nah, tetapi untuk emergency reset dan start itu harus sama, harus ada ya. Jadi tiga tombol yang harus kamu punya itu tombol start, tombol stop, tombol reset, dan tombol emergency. Nah, 4 tombol itu aja yang harus kamu punya ya. Nah, pertama, ini harus kamu catat ya, start. Nanti ini saya record, nanti kamu bisa dengar lagi. Jadi tombol start itu ditekan, prosesnya akan jalan gitu ya. Tetapi ngecek dulu, bendanya ada nggak? Misalkan tadi botol, pengisian botol, minuman di dalam botol ya, botolnya bebas entah botol kaca atau plastik. Nah, pengisian botol di dalam pengisian minuman di dalam botol misalkan. Nah, ketika kita tekan start, seharusnya kan konveyornya aktif, botolnya berjalan kan di atas konveyor itu. Konveyor membawa botol. Tetapi kalau di atas konveyor itu tidak ada botol, ini konveyornya tidak aktif. Konveyornya tidak langsung jalan. Nah, tetapi ada lampu tombol start. Jadi tombol itu ada yang langsung dengan indikator lampu gitu ya. Nah, kamu pakai tulis saja lampu untuk tombol start misalkan lampu start. Nah, lampu start bukan lampu start. Ada lampu indikator benda kerja. Kamu kasih nama magazine aja. Nah, jadi ketika tombol start ditekan, botolnya tidak ada atau benda kerjanya tidak ada, lampu magazine itu berkedip. Nah, lampu magazine-nya berkedip. Paham nggak sampai di situ? Jadi ketika di start, benda kerjanya nggak ada, lampu itu berkedip. Tetapi kalau di start, benda kerjanya ada, ya langsung jalan konveyornya. Ya. Nah, ketika tadi tombol start ditekan, benda kerjanya tidak ada, lampunya berkedip, kemudian benda kerjanya kita letakkan. Kita letakkan botolnya misalkan di situ, di atas konveyor. Nah, kemudian lampu magazine-nya berhenti ya, berhenti. Lampu magazine-nya berhenti, kita tinggal tekan start. Kita tekan start, lanjut ya. Nah, udah proses dia, proses. Begitu terus. Begitu terus proses jalan terus ya. Nah, kalau benda kerjanya tidak habis, ada terus, datang terus, ya proses terus tidak berhenti. Nah, kemudian kalau kita tekan tombol stop, ketika kita tekan tombol stop, itu proses akan berhenti setelah satu siklus selesai. Nah, tadi kalau contoh pengisian apa tadi? Pengisian air di dalam botol, minuman di dalam botol. Nah, proses terakhirnya apa? Proses terakhirnya kan setelah botol ditutup oleh silindernya mundur, konveyornya bergerak gitu ya. Konveyornya bergerak maju, kemudian sampai pada posisi tertentu berhenti konveyornya. Itu aja. Sampai di situ. Ya. Nah, itu kalau stopnya ditekan dia akan berhenti setelah satu siklus. Nah, tapi kalau sedang proses, kita tekan emergency, semuanya berhenti. Silindernya berhenti,
konveyornya berhenti. Nah, kemudian lampu tombol reset itu berkedip. Lampu tombol reset itu berkedip ketika kita tekan emergency. Artinya apa? Tombol resetnya harus ditekan, gitu kan? Nah, tetapi kita lihat dulu situasi. Kalau situasi sudah aman, kita tekan tombol resetnya. Ketika tekan tombol reset, lampu resetnya tidak berkedip lagi, berhenti, dia mati. Nah, ketika kita tekan tombol reset itu juga, seluruh aktuator kembali pada posisi semula. Silinder kembali pada posisi dia minimum. Nah, kalau conveyor itu kan nggak ada batasnya, ya bebas saja, dia mau berhenti di situ atau mau kamu gerakkan sekian waktu, nanti dia berhenti sendiri, terserah. Kalau conveyor kan bergerak, muter ya. Nah, itu sudah saya jelaskan tombol start, stop, sama reset. Apa tadi? Start, stop, reset, dan emergency. Ada 4 tadi sudah tombol. Nah, itu aja. Jadi itu untuk yang daring, kamu harus membuat programnya di mesin expert. Nah, kemudian itu program kamu copy, kamu masukkan nanti di dalam laporan praktikum ya. Nah, kalau yang hari Senin itu saya kasih tugas satu, itu bukan, itu tugas praktek. Nah, nanti ini dimasukkan di dalam laporan, digabungkan dengan mulai dari awal sampai akhir, ya. Tapi kamu pisah. Ini project eh, proses apa? Misalkan tadi proses pengisian minuman di dalam botol. Nah, judulnya itu nanti di dalam laporan kamu ada bab-bab itu ya. Yang kemarin. Nah, kemudian ada bab tentang proses pengisian minuman di dalam botol, misalkan gitu ya. Nah, ceritakan bagaimana prosesnya, perangkatnya apa. Nah, kamu konfigurasi PLC-nya seperti apa, ceritakan di situ. Kalau perlu gambarnya itu di screen capture, ditaruh di dalam laporan. Nah, ini inputnya ada input ini, input 0.0 itu untuk tombol emergency misalkan gitu. Itu dikasih keterangan. Nah, kemudian dijelaskan prosesnya. Kalau memang perlu apa namanya itu time chart atau apa namanya itu diagram apa? Di pneumatik itu ada satu diagram, saya lupa namanya. Ada yang ingat? Diagram gerak langkah ya. Diagram gerak langkahnya itu kalau perlu ada, kalau lampu itu berkedip misalkan menggunakan time chart atau apa, kamu tambahin boleh, bagus ya. Jadi laporan itu nanti kalau detail itu artinya dibaca itu orang nangkep semua. Jangan tiba-tiba proses pengisian minuman di dalam botol. Tiba-tiba taruh aja ladder diagram. Apa itu? Orang kan nggak ngerti. Nah, jadi kalau orang baca itu, oh prosesnya ini, oh ini alatnya, oh ini programnya, seperti itu. Nah, itu tugas kamu untuk 2 hari yang daring ya. Kalau kelompok kedua berarti hari ini dan hari Jumat. Kalau kelompok ketiga berarti hari ini dan besok. Nah, kalau kelompok satu, besok dan lusa gitu kan. Mereka besok dan lusa waktu untuk membuat program itu. Jadi 2 hari programnya suatu proses otomatis menggunakan multitasking yang disimulasikan di ini ya, mesin ekspor. Nah, prosesnya tadi contoh sudah saya sampaikan, pengisian botol apa namanya itu, pengisian air minum di dalam botol. Ya. Ada pertanyaan nggak terkait dengan project yang mesti kamu buatkan di dalam software simulasi? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya. Sekarang saya tanya, berapa tombol yang harus digunakan? 4 ya. Oke, 4. Nah, itu artinya gini, kamu harus itu program ladder diagramnya tidak dalam satu program ya. Kamu pisah-pisahkan itu. Biar mudah ya. Nanti kelihatan itu. Nanti lampu berkedip untuk tombol reset, lampu reset itu nanti berkedip. Nah, itu dibuat aja sendiri. Lampu magazine berkedip, itu dibuat sendiri. Lampu magazine tadi untuk apa? Pas jalannya. Itu kalau startnya apa, Zuri? Lampu indikator jika sementara nggak ada, Pak.
Betul. Jadi ketika kita nekan start, nggak akan proses kalau benda nggak ada gitu kan. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa benda itu nggak ada, lampunya berkedip. Nah, lampunya itu kasih aja lah nama magazine, lampu magazine gitu ya. Nah, itu jadi kalau misalkan kita operator kan bisa bisa jadi jauh daripada aktuatornya gitu kan kalau di industri kan. Jadi ketika dia tekan tombol start, loh kok nggak jalan ini. Nah, dengan adanya lampu yang berkedip tadi artinya oh ternyata benda kerjanya kosong gitu ya. Kemudian lampu reset itu untuk apa? Tadi kan ada lampu magazine untuk bendanya kalau kosong. Kemudian ada lampu satu lagi reset. Untuk apa itu? Itu Pak, kalau tombol emergency ditekan, lampu kasih tekanan berkedip Pak. Iya. Ya, jadi ketika kita nekan emergency, lampu reset itu berkedip. Artinya apa? Artinya langkah selanjutnya operator harus menekan reset dulu gitu. Jadi dia berkedip-kedip-kedip itu artinya minta ditekan gitu ya. Anunya apa namanya itu tombolnya itu. Nah, tapi operator kan mesti memastikan dengan melihat bahwa kondisi sudah aman baru dia tekan tombol reset itu. Tombol reset ditekan, lampunya sudah mati. Nah, reset semuanya, aktuatornya kembali ke posisi semula. Nah, itu aja, simpel kan, sederhana. Itu 2 hari itu kebanyakan menurut saya waktu, tapi nggak apa-apa. Kamu buat, susunkan, itu menjadi satu project, laporannya, proses apa, kamu ceritakan. Kalau tadi saya kasih contoh, proses pengisian air minum di dalam botol secara otomatis. Nah, misalkan seperti itu kan. Nah, kamu terserah mau prosesnya apa, ya. Paham ya? Oke, kalau paham silakan dimulai prakteknya masing-masing. Nanti laporannya nanti digabung setelah selesai ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.